إلى حضرة النبي المصطفى وصحبه أجمعين. أشهد أن لا سيدنا محمد سيدنا الكريم عمر وعثمان وأئمتنا بدين وشفيع مالك أحناف سليمان واسف شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih dalam furudul wudu, bab wudu ya. Kemarin kita menerangkan fardunya wudu. Ada berapa fardunya wudu kemarin itu? List? Berapa list? 6 ya. Sekarang kita ke sunnahnya wudu. Apa fardu wudu yang pertama? Fardu wudu yang pertama? Ya, nanti saya tanyakan satu persatu, tapi lupa. Sekarang sunnahnya wudu. Ada fardu, ada sunnah. Sekarang ini yang sunnah. Kalau yang fardu itu anggap modalnya, sunnah ini anggap labanya ya. Hati ya, labanya. Kalau kata bahasanya Suhadi, aduh, itu bahasa yang kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu. Adapun sunnahnya ayil wudu'i, maksudnya yakni sunnahnya wudu, ialah asyratu asya. Itu ada 10 jenis, 10 perkara. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan ialah tetap dalam sebagian nusakh matan, catatan matan, asyaru khisolin. Adapun 10 perkara. Ya, ada bahasanya, ada yang pakai asyratu asya'ah, ada yang pakai asyaru khisolin. Sunnahnya wudu ini ada 10. Sunnahnya wudu ada. Kalau fardunya ada 6. Jangan lupa itu. Dulu kita ngaji tidak bahas sunnahnya wudu. Sekarang ini pakai bahas sunnahnya wudu. Yang pertama at-tasmiyatuh, membaca bismillah. Di mana baca bismillahnya? Awalahu, dalam awalnya wudu. Ketika mau wudu itu sunnah baca bismillah. Sekarang misalnya mau wudu ya baca bismillah. Wa aqalluha, adapun paling sedikitnya tasmiyah tadi, baca bismillah tadi, ialah dengan membaca bismillah atau bismillahi. Itu cukup. Jadi misalnya kita teman-teman mau wudu, cukup misalnya baca bismillah. Nah, itu sudah mendapatkan kesunahan. Wa akmaluha, adapun itu
Kalau sempurnanya ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya cukup membaca Bismillah itu sudah cukup, artinya sudah mendapatkan kesunahan wudhu. Nah, kalau cuma begini, bism atau bismi, ya nggak dapat, nggak ada, nggak dapat. Nah, yang mendapatkan kesunahannya wudhu itu Bismillah. Lebih baiknya lagi Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih baik lagi malah. Fa'in tarokah. Jikalau meninggalkan siapa mutawaddi. Mutawaddi kemarin apa? Orang yang berwudu. Meninggalkan apa? At-tasmiyatah terhadap bismillah tadi. Awalahu dalam permulaannya wudu. Ata. Maka orang tersebut bisa membacanya biha bismil tasmiyah tadi fi asnaihi dalam pertengahan wudu. Fa intarokah misalnya yang wudu itu holis itu siapa saja lupa. Fa intarokat tasmiyata awalahu lupa nggak baca bismillah ketika wudu. Lupa rek. Langsung wudu. Lupa. Ketika tengah-tengah wudu ingat, saya tadi kan tidak baca bismillah. Maka ata biha fi asna'i. Itu boleh baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau bismillah. Itu sudah mendapatkan kesunahannya wudu. Begitu itu sudah bisa. Enak. Enak. Kalau pura-pura lupa, enggak. Saya pura-pura lupa saja. Itu namanya disengaja. Ya. Fa'in faragh minal wudu'i. Nah, kalau sudah selesai minal wudu'i dari wudu, lam ya'ti biha. Ya ndak perlu baca bismillah. Misalnya sudah selesai nih. Nah, sudah selesai begini. Wudu. Lupa nggak baca bismillah. Setelah wudu, saya tadi baca bismillah. Baca bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak dapat apa? Kesunahannya wudu. Kesunahan dapat baca bismillah? Dapat. Tapi kesunahan baca bismillah mendapatkan pahala kesunahannya wudu enggak dapat. Ya. Ada berapa sunahnya wudu? 10 ya. Yang pertama apa? Baca bismillah. Di mana baca bismillahnya? Sebelum atau ketika akan berwudu. Paling sedikitnya baca bismillah ini gimana? Bismillah itu sudah cukup. Kalau paling banyaknya sempurnanya ya bismillahirrahmanirrahim. Terus misalnya lupa orang itu. Kalau nggak begini nih kalian nanti lupa. Misalnya orang itu lupa. Ketika mau wudu lupa baca bismillah. Di tengah-tengah ingat. Nah, itu baca bismillahnya di mana? Misalnya lupa nih. Mas Ali. Maka baca bismillahnya di pertengahan wudu. Itu kali fokusnya ini kacau ya. Mun kalau paen sa wudu aji macan wudu tepak wudu. Ketika basuh apa bang? Ya terserah. Yang penting masih dalam kondisi berwudu. Kalau sudah selesai wudu baru ingat ndak baca bismillah. Enggak usah baca bismillah, enggak usah ngulang. Lupa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan dong. Itu bukan bismillahnya sunahnya wudu, bismillahnya mau doa. Itu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah majalli min tawabin ajin min al-zahirin ajani min ibadakas solihin. Bismillahnya itu jadinya, bukan bismillahnya sunahnya wudu. Paham ya? Paham ini kan? Ghuslul kafaini. Yang nomor 2 ini membasuh kedua telapak
tangan. Ini telapak tangan, membasuh telapak ilal ku'aini, sampai 2 pergelangan tangan. Di mana 2 pergelangan tangan itu ini? Nah, membasuh tangan ini sampai pergelangan tangan. Ini loh, tulang ini loh. Walaupun tangannya bersih. Saya tangannya bersih, Bang. Ini baru basuh, ini baru pakai hands body misalnya, atau pakai apa. Ya, itu tetap disunahkan membasuh kedua telapak tangan. Yang pertama tadi baca bismillah, nomor 2 sunahnya wudhu membasuh kedua telapak tangan. Sampai mana? Sampai 2 pergelangan tangan. Loh, kalau sampai sikut itu namanya wudhu. Namanya wudhu. Kalau cuma sampai sini, Pak, itu namanya basuh tangan, bukan untuk wudhu, untuk makan. Ya, yang disunahkan basuh tangan sampai kedua pergelangan tangan. Kapan basuh tangannya? Ya, qoblal madmadati, sebelum berkemur. Madmadah ini berkemur ya, berkumur. Kalau bahasanya Mansali, amor kemur. Ya. Orang sebelah pulau sana ngomongnya kekemu. Mansali enggak, amor kemur ya. Basuh tangan tadi sebelum berkumur. Ya, ingat ini, catat, sebelum artinya jangan berkumur dulu baru basuh tangan. Ya, bukan begitu. Mentang-mentang pakai keran, nah, baru basuh tangan, cuci tangan. Bukan gitu ya, cuci tangannya dulu, baru nanti, nah itu ya. Itu urutannya. Qoblal madmadati. Wayagsila, dan membasuh siapa mutawaddi, orang yang merudu itu, huma pada ku'ain tadi, salasan dengan 3 basuhan. Nih dibasuh begini ya. Nah. 3 basuhan itu intaroddada rihima. Intaroddada, kalau mutawaddi tadi ragu, rihima, di dalam kesuciannya tangan. Ya. Nah, ya, kalau ragu tangan saya ini suci enggak sih? Itu dibasuh 3 kali. Ya, kalau memang tangannya kalian sudah tahu tangan saya ini lo enggak suci, enggak najis. Ya cukup sekali saja. Kalau ragu dibasuh 3 kali. Lu kenapa? Ya antisipasi. Qoblal madmadati ya. Qobla idkholihima al-ina'ah. Ayo. Sebelum mutawaddi tadi memasukkan kedua tangannya tadi ke dalam wadah bejana, ya, ke dalam bejana. Al-mustamila, yang mana bejananya tadi cuma menampung alamain, menampung air dunal kulata ini, yang kurang dari 2 kolla. Ya. Jadi gini loh. Misalnya kalian mau wudhu, airnya kurang dari 2 kolah, kan? Ya. Ini perhatikan. Mau wudhu, airnya kurang dari 2 kolah. Nah, kenapa harus tangannya dicuci? Karena kalau airnya misalnya ini sampai najis, kan air yang dari 2 kolah itu, misalnya kalian wudhu, najis nih, belum dicuci. Air yang dibuat wudhu dalam wadah kurang 2 kolah itu ikut najis apa enggak?
ikut najis, makanya sunnah dibasuh. Misalnya gini bang, airnya itu lebih dari 2 kolam di sungai, sama tetap sunnah membasuh tangan, meskipun airnya itu lebih dari 2 kolam. Fa'ilam yaghsil huma, kalau orang itu tidak mencuci kedua tangannya, kafain tadi, kurih, maka dimakruhkan lahu bagi mutawaddi tadi apa? Ghamsuhuma fil ina'i, dimakruhkan mencelupkan kedua tangannya dalam wadah. Ingat ya. Kalau kalian itu tidak mencuci tangannya dulu, sementara air yang mau dibuat wudhu itu kurang dari 2 kolah, maka si mutawaddi, orang yang berwudhu, makruh memasukkan, artinya mengambil air wudhu ke dalam bejana yang kurang 2 kolah tadi dengan tangannya. Makruh. Pakai apa ya? Pakai gayung atau pakai apa? Pakai klik. Nah gitu. Apa boleh bang? Misalnya kita ambil air wudhu di dalam ember, pakai tangan, boleh nggak? Boleh nggak? Nah, ini kamu tak fokus ini. Kalian wudhu ngambil air di dalam ember, ember nggak nyampe 2 kolah. Wudhu langsung pakai tangannya gitu. Nah, betul gini langsung. Boleh nggak? Ini kalian ngaji yang kayaknya harus pulang ke Safina lagi. Kacau ini. Boleh dong. Kalian gimana sih? Gini loh. Yang penting air yang dari jatuhnya wudhu itu jangan sampai ke embernya lagi. Kan ini contohnya kan ini ember. Kena ember kena. Ya. Ambil gini. Ya boleh. Mas Ali ini. Bukan airnya di sini. Makanya perhatikan. Bukan embernya di sini, lalu wudhunya jatuh ke sini lagi. Ya itu nggak boleh. Nggak boleh. Makanya sunnah cuci tangan. Kenapa sunnah cuci tangan? Takutnya tadi itu tangan kita najis. Lalu masukkan tangan ke ember, ya, najis semua tuh. Ya, itu. Ya, kalau kita, misalnya kalian tidak mencuci tangan, lalu mau wudhu ke air, misalnya kayak kemarin kan kita nggak hujan kan, nggak hujan-hujan, air laut, air sungai nggak masuk ke sini, kan kering itu parit itu. Makanya kita kan hemat, wudhunya pakai itu ke ember itu. Gimana? Ya begini tuh, pakai itu. Ya asalkan air yang jatuh dari muka ini jangan sampai kena ember. Ya kan masa mau wudhu begini. Ini kalau wudhu begini, Salimah, perhatikan. Kalau wudhu begini, ini ember. Ya ndak boleh mustakmal yang di bawah itu. Ya begini. Nah, kan bisa wudhu begitu. Boleh? Iya boleh. Sudah. Ya. Kalau belum cuci tangan, makruh begitu itu makruh. Wa intayakona. Kalau si mutawaddi itu yakin rohuma terhadap sucinya kedua tangannya, suci ya, suci, kalian yakin tangan saya ini suci nggak najis, lam yukroh, maka tidak dimakruhkan lahu bagi mutawaddi konsuhuma, itu apa, cewek ke dalam, bukan cewek ya, mencelupkan tangannya ke dalam air. Yakin enja bang tang resus bang, ya langsung wudhu. Tak makro maksudnya, makro, bukan pas betal, enggak, cuma dimakruhkan kalau belum dicuci tangannya. Loh, ini bang saya ini yakin walaupun nggak dicuci ya nggak makruh, tapi tetap tidak mendapatkan kesunahan mencuci
mencuci tangan. Ini. Kok betul tak paham kira. Maklum, makin bani otak udang, otak lemot. Ini, gede, kira. Tadi sunahnya wudhu apa? Yang nomor 2, membasuh kedua telapak tangan sampai ke pergelangan tangan. Membasuhnya sebelum berkumur. Kalau sudah berkumur, yo mbok yo gak usah basuh. Ya, ya itu. Terus membasuh tangan itu, nah ini nih, membasuh tangan itu sebelum kita mengambil air wudhu ke dalam wadah air yang kurang 2 kolak. Contohnya ke ember lah. Kita mau wudhu nih, nggak ada air jeding itu, nggak ada, kering semua. Yang ada cuma air seember. Kita kan mau wudhu di situ. Nah, maka kita itu sunnah disunahkan membasuh 3 kali. Ya, ini ya, membasuh 3 kali. Kalau misalnya gini, kita mau wudhu ke ember, lalu kita tidak basuh tangan. Ini catatan pentingnya. Kita mau wudhu ke air yang ada di ember. Itu kita dimakruhkan pakai tangan langsung. Kalau ini tangannya belum dibasuh. Ya, makruh kita langsung. Ini tidak dibasuh loh ya. Tangannya tidak dibasuh, kita makruh pakai langsung tangan wudhu ke dalam ember. Kalau misalnya yakin suci nih kan tadi harus ngulang 3 kali. Takutnya enggak suci. Kalau yakin suci, enggak makruh. Artinya kalian yang enggak tenang suci bang, ya tak usah ngaku gayu. Paham ya? Sudah. Nah, yang tadi pertama sunahnya wudhu membaca Bismillah itu sudah cukup ya. Apalagi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa sebelum wudhu baca, maka baca di pertengahan wudhu. Yang nomor 2, membasuh kedua telapak tangan. Ini yang nomor 3, wal madmadatu, berkumur. Ya jelas kalau berkumul ba'da ghuslil kafaini. Setelah membasuh kedua telapak tangan, urutannya basuh kedua telapak tangan dulu, baru berkumur. Ya, tahu berkumur kalian ya? Bagaimana berkumurnya? Ya begini. Ya, yang sunnah. Ya, kalau kata orang itu orang seberang sebelah sana nyesep banyu irung. Nah, ya. Sulu dan sudah dianggap cukup aslus sunnati kesunahan fiha dalam matmado tadi biidkhalil ma'i, dengan memasukkan air fil fami, dalam hidung. Ini dulu perhatikan. Sawaun ada rohu fihi. Sama saja ini ya. Sudah dianggap cukup berkemur itu dengan memasukkan air ke dalam hidung. Gini. Ya Allah, istinsak ini dulu. Berkumur mulu. Ya, lupa saya. Istinsak yang ini. Matmadah itu mulut. Ini. Dimasukkan gini saja. Itu sudah mendapatkan kesunahan wudhu. Atau diputar-putar di dalam. Adaro yudiru. Fihi di dalam mulut. Wamajahu kemudian diludahkan. Dikeluarkan. Nah. Kemudian amla atau tidak. Artinya begini ini sudah cukup. Lihat. Nah. Langsung ditelan. Nah. Atau diputar-putar dulu. Ditelan.
atau dikeluarkan. Nah, itu sudah cukup. Sudah cukup kok, sudah cukup ya. Fil fami ya. Ini cukup. Ya, sawaun ada bahwa mau diputar-putar gini langsung ditelan atau dikeluarkan itu sudah cukup. Fa'in aradal akmalah majahu. Kalau si mutawaddi itu menginginkan kesempurnaan, ya dikeluarkan. Yang paling bagus ya berkumur itu begini. Nah, yang paling bagus. Itu sunnah wudhu yang nomor berapa? 3. Yang nomor 2 apa tadi? Membasuh kedua telapak tangan. Oh, bagus. Ya, yang nomor 3 sekarang wal istinsyak. Wah, ini istinsyak. Istinsyak itu baru ini. Istinsyak itu nyesep banyu irung. Ini yang masa yang tadi nyesep banyu irung. Kapan istinsyak itu? Ba'dal matmabati. Ya, setelahnya matmabah. Setelahnya berkemur. Ya, istinsyak setelah berkemur. Berkumur ya, berkumur itu orang seberang sana. Akemur sebenarnya. Berkumur bahasa yang baik itu. Waya sulu dan sudah dianggap cukup aslu sunnati fihi apa kesunahan fihi dalam istinsyak tadi biidkhalil ma'i dengan memasukkan air fil anfi dalam dalam hidung. Sawaun jazabahu binafasihi ila khoyashimihi. Apa namanya? Sudah dianggap cukup dengan memasukkan air ke dalam hidung. Maupun itu cukup, maupun atau sampai menariknya ke dalam rongga hidung. Dengan nafasnya ke dalam rongga hidung. Rongga hidung ya, batas hidung loh. Wanasarohu. Dan dikeluarkan lagi. Ini. Amla ataupun tidak. Gini loh. Masukkan air ke dalam hidung. Begini. Sedikit saja. Sudah cukup. Begini nih. Langsung dimasuk. Atau. Itu cukup. Ya gini. Cukup. Atau. Langsung ditelan. Karena puasa haus. Ya. Ya batal. Tapi kan enak minum. Ya. Puasanya ya tetap batal. Ya. Mana tadi? Ya. Fa'in aradul akmala nasarohu. Kalau ini. Kalau orang itu menginginkan kesempurnaan, ya dia apa namanya? Ya dikeluarkan. Dikeluarkan ya. Nah, dikeluarkan gitu. Kalau enggak ya langsung ditelan. Wal jam'u bainal matmadati wal istinsyaki bisalasi ghurafin yatamatmadu min kullin minha thumma yastanshiku afdalu minal fasli bainahuma. Wal jam'u adapun mengumpulkan bainal matmadati wal istinsyaki bisalasi ghurafin di antara matmadah berkumur wal istinsyaki dengan istinsyak bisalasi ghurafin dengan 3 apa itu namanya? Ngambil air ini apa ya? Dengan gayungan air. Gini loh. Ya tamat madu kullin minha yang mana orang itu berkumur begini. Cuma
istinsak, kemudian yastansiku istinsak, afdalu ialah lebih afdal min bainahum. Gini, tadi kan mat mado dulu, berkemur dulu, kemudian istinsak. Nah, kalau misalnya orang itu mengumpulkan bersamaan mat-madoh, istinsak dengan begini, tiga ambilan ini loh. Langsung mat-madoh, istinsak. Baru kena akemur sekaligus istinsak. Langsung keluar air dari hidung, itu afdal, lebih utama. Nah, paham dia? Nah, gantian enggak apa-apa. Misalnya langsung begini, itu lebih utama. Ini paham? Ya, paham ya? Nah, Rois paham, Is? Nah, saya ulang dari awal. Sunahnya wudhu yang pertama baca bismillah ketika akan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Atau cukup bismillah. Kemudian misalnya lupa ketika mau wudhu, lupa. Boleh di pertengahan wudhu. Kemudian yang nomor 2 membasuh kedua telapak tangan. Yang nomor 3 itu matma. Apa matmado? Apa matmado? Berkumur, Mas Ali ya. Istinsak apa, Mas Ali? Ya, bukan membasuh hidung. Membasuh hidung kayak gini. Memasukkan air ke dalam hidung. Kalau membasuh hidung kan begini. Gimana kan? Ngurai elong. Nah, itu lebih tepatnya. Ya, yang paling utama itu jam'u bainihima. Mengumpulkan matmadoh dengan istinsa. Nah, saya rasa cukup dulu sunahnya wudhu. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita diskusikan setelah ini. Al-Fatihah. Iya, kenapa? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.